Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jumerti Agus sebagai Presiden Internasional Acikita dan juga sebagai penanggung jawab dalam program sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang teknik pengisian aplikasi untuk lanjut studi ke Jepang ya. Eh, untuk lanjut studi ke Jepang tentunya kita harus mengisi form ya aplikasi lanjut studi ke Jepang, apakah mau masuk ke universitas atau mau masuk ke sekolah bahasa Jepang ya. Nah, orang Jepang perlu diketahui ya, mereka sangat apik dalam mengisi formulir ya. Jadi kalau diperiksa ya berkas anak-anak Indonesia gitu ya, dari 100 anak hanya satu atau dua anak ya, terkadang tidak ada ya yang memenuhi kriteria untuk bisa diterima ya, maksudnya filenya itu ya bisa diterima. Karena pertama eh, kebanyakan ya kita di Indonesia itu tidak apik ya anak-anak kita gitu ya. Ini hasil dari pengalaman kami dalam menerima aplikasi lanjut studi ke Jepang ya. Tidak apik dalam menulis huruf alfabet ya A B C D itu tidak apik ya, banyak yang apa ya asal-asalan ya maksudnya apa sih ya yang miring lah yang ini. Kalau orang Jepang tuh betul-betul ya mereka itu betul-betul apik dalam mengisi formulir. Jadi kalau bisa tuh seperti bagaimana mengetik ya menggunakan keyboard, seperti itu tulisan yang harus dituliskan di lembar aplikasi untuk lanjut studi ke Jepang ya, formulir aplikasi. Ya, jadi jelas ya, misalkan huruf A, huruf B, C, D, selanjutnya itu jelas semuanya ya, seperti mengetik. Makanya kalau kami di Aci kita ya, kami melatih anak-anak untuk bisa menulis dengan baik ya, eh, agar dalam apa namanya tahap pengisian formulir ini bisa terbiasa apik ya. Jadi usahakan ya, kalau tulisan jelek itu berlatih dulu menulis ya. Kapan perlu tulis dulu dengan pensil ya, dengan pensil kemudian periksa. Kalau sudah betul, ya baru ditulis dengan pena ya, dengan sikari. Atau kalau ini ya bisa diketik ya, ketik dengan komputer ya, jadi apik ya. Nah, jadi harus ditulis dengan apik. Ya, kalau salah, eh, ya, kalau salah tidak boleh ditip X ya atau dicoret sembarangan itu tidak boleh ya, tidak boleh di TX. Kalau udah di TX itu formulirnya tidak diterima ya. Jadi di Jepang tidak ada form aplikasi dalam penulisan surat-surat itu menggunakan TX ya. Jadi tidak eh, diterima ya formulir yang ada TX. Nah, kalau salah itu di garis dua seperti garis sama dengan gitu ya, di garis dua yang lurus kemudian diperbaiki di atasnya dan diparaf ya. Uh, nah, semua kolom isian ya, misalkan family name, first name itu harus jelas ya, terisi semua. Kemudian misalkan jenis kelamin ya, male, female itu harus betul-betul terisi ya, nationality ya, place of birth gitu ya, di mana tempat kelahiran, occupation. Kalau sekarang dalam persiapan untuk lanjut studi ke Jepang, tulis preparation to enter university in Japan. Jangan dikosongkan ya. Kebanyakan anak yang sudah tamat SMA, karena sudah tamat SMA mau lanjut studi ke Jepang gitu ya, untuk mengambil program persiapan lanjut studi ke Jepang, mereka kosongkan. Jangan sampai kosongkan. Kemudian alamat ya, alamat ditulis jelas. Ya alamat di Jepang kalau tidak ada ya tidak usah dibikin ya. Kemudian nomor paspor gitu ya, itu tulis jelas last school ya, sekolah sebelumnya ya, graduate sudah tamat ya. Kemudian name of school ditulis ya, pernah belajar bahasa Jepang atau pengalaman lainnya ya ditulis. Nah, alasan untuk lanjut studi ke Jepang ya,
dalam menuliskan alasan untuk lanjut studi ke Jepang ini, tuliskanlah hal yang memang sifatnya ilmiah ya. Jadi yang menunjuk karena Jepang negara maju, mempunyai sistem pendidikan yang baik, punya universitas-universitas yang baik gitu, maka ingin belajar di Jepang gitu. Karena mengetahui Jepang itu negara yang aman untuk didatangi untuk lanjut oleh orang asing ya, untuk lanjut studi di Jepang gitu ya. Kemudian mungkin ini ya ingin setelah lanjut studi Jepang ingin ada kerjasama antara Jepang dengan Indonesia, terus ingin ya mengembangkan riset di Indonesia misalkan seperti itu ya. Jadi jangan pernah dibikin ya mau siar agama Islam gitu ya. Jadi orang Jepang kan masalah agama mereka ini ya, karena di negara mereka di sekolah gitu ya tidak pernah belajar agama gitu. Pernah ada murid yang menulis gitu ingin siar agama. Ya boleh-boleh saja seperti kita punya nawa itu ya, karena Jepang negara minoritas Islam gitu ya, dengan aktif, tapi tidak usah ditulis gitu ya. Itu cukup kita dengan Allah ya, semangat kita ya, yang tahu nggak usah ditulis. Jadi orang Jepang akan takut dia karena ya masalah apa peperangan di dunia gitu ya, masalah isu agama kayak gitu ya. Mereka di sini tuh punya informasi yang beragam. Jadi karena mereka tidak tahu sebenarnya ya misalkan Islam adalah agama yang benar kayak gitu ya, orang Islam bagaimana gitu. Karena ada perperangan, karena ada isu atau apa gitu ya, dari news yang mereka terima juga, maklum di sini di luar negeri gitu ya. Jadi jangan ditulis hal-hal yang membuat apa ya kebingungan bagi mereka ya. Jadi seperti itu teknik menulis formulir ya. Nah, kalau alas untuk lanjut studi ke Jepang itu kalau bisa ya dipenuhkan ya formnya itu ya. Jepang negara yang aman untuk didatangi, kemudian tempat pendidikan negara maju gitu ya. Riset dan teknologinya berkembang dengan baik, sehingga saya pengen belajar negaranya aman kayak gitu ya. Sehingga saya pengen belajar datang ke Jepang, ya, datang untuk belajar ke Jepang. Kemudian satu lagi ya hal tentang riwayat studi. Gitu ya. Kalau sekolah di Jepang itu diminta itu hal tentang riwayat studi. Nah ini harus ditulis detail ya, detail misalkan nama ya, kemudian riwayat studi dari SD saja ya, SD tahun berapa masuk, tahun berapa keluar gitu ya, SMP, SMA tahun berapa masuk, tahun berapa keluar. Kemudian ada info tentang pelajaran bahasa Jepang ya. Sebelum datang ke Jepang ya, yang mendaftar di ACI kita kan wajib untuk belajar dulu. Itu dituliskan ya. Kita online Japanese program gitu ya. Dituliskan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Dan kalau masih berlangsung itu ditulis nggak apa-apa ya. Kemudian kalau pernah di tempat lain ya ditulis juga ya. Terus tentang ini ya anggota keluarga ya, tentang anggota keluarga itu ditulis ya, orang tua, kemudian ayah, ibu, kemudian adik kakak juga ditulis semuanya. Dan ada alamat serta nomor telepon itu juga ditulis ya. Artinya gini, formulir apa yang isian apa yang dimintakan itu harus ditulis dengan baik gitu. Kalau di sana dimintakan ada address and nomor telepon number kayak gitu ya. Jadi harus cukup kolom yang tersedia itu untuk menuliskan alamat lengkap serta nomor telepon lengkap ya. Kemudian masalah penjamin ya, masalah penjamin ini adalah orang tua umumnya ya. Orang tua umumnya kalau ayah dan ibu ditulis dua ya, kantor juga alamat lengkap juga, kemudian berapa penghasilan itu dikonversi ke yen ya. Jadi penghasilan setahun berapa kemudian dilihat kurs yen dikonversi ke yen. Mungkin ini hal yang perlu disampaikan ya. Di ACI kita juga kami menyediakan formulir contoh formulir ya, contoh formulir isiannya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Jika persyaratan-persyaratan lainnya, misalkan pekerjaan orang tua, surat aset, kayak gitu ya, surat eh, rekening di bank, kayak gitu ya, pekerjaan orang tua, kayak gitu ya, kartu keluarga. Nah, kalau yang dari anak kan harus ada sertifikat kelulusan, kemudian fotokopi rapor ya sejak dari SMA kelas 1 sampai kelas 3, kemudian ijazah ya, KTP, akta kelahiran, paspor. Jadi itu semua dikirimkan ke alamat email Acikita Ekonomi, Acikita Ekonomi semuanya ini ya gabung Acikita Ekonomi @gmail.com ya. Kalau ada keraguan bisa ditanyakan secara ini ya, secara pribadi via WA atau juga email boleh ya. Dan yang kami terima di Jepang adalah formulir formulir original. Jadi setelah mengisi itu difotokan, diperiksa gitu ya. Kalau sudah oke ya, file yang original itu dikirimkan ke alamat aci kita di Jepang. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.